sini masih belum maksimal ya. Oke, Betul. seperti helm, vest juga mereka belum pakai semua nih. Dan tentunya masih dari senjatanya juga di sini masih tipis banget ya. Kalau senjata sih memang masih tipis banget ya. Cuman paling enggak dengan mereka enggak maksain buat nabrakin Eko Esport yang ada di PIK juga, mereka masih ada chance juga untuk memperkaya tim mereka sendiri. Apalagi dari segi resource, gue setuju banget dengan apa yang dikatakan Joe Brandal bahwa dari XCN sendiri memang sangat-sangat minim. Tapi sepertinya di sini kalau kita lihat NXL yang sekarang turun di observatory, kayaknya bakalan kedatangan tamu nih dari tim 1 NJID. Lagi-lagi Joe, ini bakalan jadi kelas ketiga kalinya antara NXL dan juga NJID. Siapakah yang menang, Joe? Iya, ini dia, kita masih penasaran tentunya ya. Ini apalagi dia satu grup ya. Satu grup ini dari tadi gesek-gesek terus nih. Dan kalau gue lihat tadi ketika NJID beres looting tadi di arah Grave ya, dia langsung memanfaatkan launcher, dia langsung moving ke arah observatory nih, dan sudah membagi posisinya dengan baik tentunya. Dan sementara di sini ada NXL yang berhasil menculik satu orang dari JRC. What? Ini udah ada yang pindah ya. NXL masih di sana, kita lihat dari Sugi harus terjatuh di sini, terkulai lemas, harus terbagi dua rosternya. Yes, aduh, ini kenapa dibagi dua? Gini ya mas. Waduh, dibagi dua memang gak enak, Joe. Kalau kita di sini tadi memang dari NXL udah kebagi dua, jadi ini ada kelas lagi. Oke, Mas Eri Cupai ini yang coba loncat dan masih berhasil Cupai. Oke, tersisa 30 saja. Ini berarti tadi seorang Sugik kayaknya terlambat sedikit ya. Ketika dia mau loncat, keburu kena tembak dan harus ke knockdown. Ternyata masih dikejar. NJID udah mulai naik, di sana ada seorang Marsha di atas, ada Iki. Alright, udah mulai kelihatan di bawah. Oke, udah mulai ditembakin, tipis-tipis, masih terhalang oleh pohon sebenarnya di sini, masih nggak terlalu kelihatan. Oke, coba dicari-cari di sana. NXL masih bertahan di bawah, di mana dua orang di sebelah kiri ada Matt sama Jar yang memanfaatkan box biru. Alright, di sini masih coba direm. Iki masih terus mencari-cari keadaan. Oke, coba di bawah di sana udah mulai ketembak tipis dari sebelah kanan. Iki hampir saja, masih tersisa 38 ya. Dua kali hit lagi sebenarnya bakal ke knockdown dan udah keburu ngepron ya. Betul sekali, Joe. Kalau kita di sini memang persaingan yang cukup sengit banget di grup C, tapi sebenarnya Iki terkena knockdown. Ya, udah terjadi jarak dekat di sana. Cupa yang tadi nungguin di bawah, dua orang langsung di knockdown. Dan Iki yang coba turun tadi langsung detect. Dengan shotgun tentunya ada Jar yang terus dicicil-cicil dari Mervin ya dari atas. Sementara Matt harus kehilangan nyawanya. What? Kita lihat sini NJID Sport 2 kill diperoleh dan 2 orang harus kehilangan nyawanya. Marsha dan Ike berhasil dipulangkan ke lobby. Sementara di sana NXL ada Cupai sama Jar, coba tembakin dari atas. Rama, kita lihat sini lagi ditombakin dia menggunakan P90. Oke, dua senjata yang dimiliki oleh Rama di sini nggak ada yang long range ya. Kita lihat di sini pakai senjata dekat semua nih. Masih ada P90. Oke, mid range Legend ya, masih kena. Masih ada pop-up glue di sana dari Jar dan Cupai, masih bertahan dua rosternya, di mana satu orang dari belakang Mervin ya masih belum mulai masuk juga. Ini seharusnya coba di flank, ini kayaknya enak banget ya dari belakang ya, Bong. Enak banget sih kalau misalkan dari seorang Mervin melakukan flanking untuk mengepung tim NXL sendiri, karena di sini mereka bener-bener lagi clash 2 on 2 posisinya. Kalau kita lihat sepertinya dari grup C-nya sendiri antara NXL dan juga jadi saling berkejaran, tapi dari Cupai dan Jar sepertinya berusaha untuk mencari, tapi ada tembakan oil barrel. Oil barrel yang tertembak tentunya memecahkan ya PS dari Cupai dan harus terjatuh, terkulai lemas. Masih ada Jar sendirian yang udah sedikit banget medkitnya, udah mulai diras di sini. Mervin coba dengan sekali hit, MP5-nya berhasil mengembalikan NXL ke lobby dan harus puas di posisi ke-12. Aduh, sayang banget sih kalau gue lihat di sini tadi NXL memang bener-bener posisinya lagi apes banget ketika mereka lagi di observatory. Mereka dikejar juga dengan tim yang notabene-nya adalah NJID dari arah Graveyard. Kemudian ketika dua orang udah melakukan split ke arah hangar, tiba-tiba ada JRC yang menjadi tamu tak terduganya dari NXL. Ketika udah berhasil menculik satu, tiba-tiba dari NJID-nya itu mau nggak mau tuh komit banget buat ngehancurin pertahanan dari
NXL, dan itu pun ketika dikejar ke hangar menjadi situasi yang menurut gue bener-bener ricuh banget sih. Dan pada akhirnya ketika Cupai udah terkena damage dari oil barrel sendiri, mau nggak mau di situ dari jarnya kebingungan, dan mau nggak mau jadi NXL-nya sendiri bakalan rata begitu aja nih Jo. Dan sementara kalau kita di sini dari kawasan factory-nya udah ada 2 tim yang bakalan Yes. ke notice nih Jo. Iya, di sini ada XCN ya tentunya, yang udah mulai masuk ke arah factory, di mana di atas nih, gua rasa di atas ya Mas Arman. Orangnya ada di atas nih kayaknya. Kemungkinan sih ada di atas ya. Cuman di sini paling nggak dari XCN Dewanya sendiri, dari Ubed udah resource-nya udah lumayan banyak banget. Gak sama ketika mereka pertama kali turun di kawasan peak tadi yang bener-bener low banget untuk dari segi resource. Dan ini sepertinya dari Rens dan kawan-kawan bakalan ninggalin factory dan mencoba rotasi berikutnya ke arah clock tower, karena dari tim 8 jadi mereka juga nggak mau ngericuin dari tim XCN ketika mereka berusaha untuk melewati kawasan factory sendiri. Nah, ada UAV tentunya yang bakal ngasih tahu posisi dari tim lawan. Bener banget ya, kan sesuai dengan prediksi gua, ternyata dia ada di atas. Waduh. Ini strategi apa ya? Ini menarik banget ya dari Unite yang tiba-tiba dia memilih untuk drop di atas factory. Oke, iya. Dia kemungkinan besar kalau nggak drop di atas factory langsung, atau enggak dia pakai glue buat Manjat naik ya? ke atas. Iya. Iya, dari Bilangnya tengah seperti itu bisa ya, bisa manjat ya. Bisa, soalnya kalau misalkan mereka emang langsung turun di atap factory, pasti dari mereka nggak punya resource senjata. Yes, bener banget. Dia nggak bakal punya resource karena memang di atas nggak ada apa-apa ya. Bener, nggak ada Iya. apa-apa. Nggak ada Cuman- si dia juga ya kan. Iya, nggak ada si dia, terus cuman kosong banget kayak hati Jo. Ya, iyalah, bener banget. Oke, kita balik lagi di sini, masih ada The Pillars tentunya yang udah saling tatap menatap dengan XCN Dewa. Ya, ini kayaknya bakal seru banget ya, karena ini sama-sama kedua tim yang lagi gigih banget nyari poin ya, karena mereka posisinya ada di bottom tadi kalau di big potnya. Ya, kalau di grup A-nya sendiri memang The Pillar butuh poin yang cukup banyak juga. Sementara kalau dari XCN sih sebenarnya menurut gue udah lumayan aman lah. Dia masih ada di 2 besar, dan itu kalau misalkan dari The Pillars di match ke-5 kali ini, match ke-4 kali ini dia sedikit blunder, ini bakalan berbahaya banget posisi di grup A-nya sendiri. Kemungkinan besar The Pillar bisa aja kebalap dengan GRC. Sementara kalau kita di sini zonanya juga udah mulai berjalan. Kalau kita main tebak-tebakan Jo, kemungkinan besar ini circle-nya masih ada di sekitaran tim The Pillar dan juga XCN. Gua masih yakin banget ada di sekitaran situ. Dan ini kalau misalkan zonanya pindah ke laut Jo, ini bakalan jadi sesuatu yang menarik di Ya. Free Fire Mastery kali ini. Gue sih mengharapkan yang menarik-menarik ya, Oke. biar greget gitu. Jadi emang bener-bener di luar ekspektasi ya kan. Ini bakal seru banget nih. Oke, masih ada beberapa tim kalau kita lihat sini yang masih di luar circle ya, Mas Arman. Masih ada NJID juga yang tadi hanya menyisakan 2 roster. Betul. Karena duanya tadi hilang pada saat battle dengan NXL ya. Bener Even banget. dia berhasil meratakan satu tim terus ditukar 2 orang. Iya, memang cukup sengit deh. Dan ternyata sesuai dengan prediksi gue, masih ada di The Pillars dan juga XCN. Tapi sebenarnya di Factory dari Unite yang udah ada di atas atap harusnya udah mendengarkan step juga dari tim Bonafide. Mungkin tim Bonafide bingung, ini timnya di mana sih? Kok Iya. ada suara step sih? Itu dia kita lihat di sini sesuai dengan prediksi Mas Arman, bener banget, dan sebagian ternyata bener ya, masih ke arah perairan ini. Waduh. Ini jangan sampai nanti zonanya makin geser ke bawah dan akhirnya di air. Ya. Ini bakal menjadi di luar banget ekspektasi kita ya, bakal kayak apa tadi warnanya. Iya, jadinya kayak kita perang di laut, kayak kita perang ya bener-bener ada di air gitu. Kayak menurut gue tuh seru banget sih, jatuhnya kan pakai skateboard ya kan. Iya. Cuman Dan yang gua- susah nge-pop up glow-nya nanti. Nah, itu dia, pop up glow-nya emang harus pakai skateboard dulu ya, baru bisa ngelempar. Kalau lagi renang kan dia nggak bisa. Dan gue jarang banget sebenarnya ngelihat battle di air ya. Masih sebenarnya gue penasaran juga nih gimana gitu ya. Nah, ini kalau misalkan emang kejadian bener-bener di air sih, menurut gua bakalan jadi sebuah fight yang cukup seru. Apalagi kalau misalkan kita lihat tadi The Pillar sebenarnya diuntungkan banget dengan posisi zona yang seperti itu. Sementara ini bakalan memaksa buat tim-tim yang lainnya untuk menarik ke
arah lain. Tapi kalau kita di kawasan Mars Electric di sini, kayaknya dari Eko Esport bakalan ketemu tim Siren yang mereka udah mengamankan satu bukit di sekitaran Mars. Ya, memang dari tadi Siren itu masih nongkrong di atas ya. Gua rasa dia juga udah bisa mempredik zona dengan baik. Ketika dimana Siren dari awal dia emang sudah stay di atas perbukitan, dan tiba-tiba Eko yang dari arah peak ya menggunakan vehicle masuk ya, pindah ke arah Mars Electric. Dan dari sebelah kiri juga mungkin JRC ini yang kayaknya bakal bersinggungan dengan West Bandit yang mulai masuk dari arah hanggar, Mas Arman. Betul sekali, Joe Brandal. Kalau kita di sini dari Gustav udah mengamankan 2 weapon yang menurut gua lumayan enak banget sih. Ada Paraval dan juga satu shotgun M1014. Tapi kalau kita lihat Sirennya udah nungguin di patahan, dan sepertinya rim 6 bakalan jadi tempat yang cukup berdarah untuk tim JRC yang udah ditungguin juga oleh tim 3 dari arah luar pantai. Yes, sesuai dengan yang gue prediksikan tadi, di mana kedua tim ini kayaknya bakal bersinggungan ya kan. Seperti bakal bersinggungan dan bakal masuk ke titik sama. Dan yang bikin gue penasaran lagi, ketika NGID dengan Giant itu juga sama, yang kemungkinan bakal masuk ke arah Clock Tower, di mana di sana ada Rimo Arjuna yang dari tadi standby di sana. Alright, kita udah mulai masuk lagi ke arah Clock Tower ya. Dan NGID yang tadi gue predik bakal masuk ke situ, benar ternyata ya. Dia masuk ke Clock Tower dan memilih rumah kecil ini untuk bertahan, di mana di sebelah kirinya udah ada Rimo Arjuna yang masih standby dan masih dapat zona ya. Yes, itu dia. Ini bakalan jadi situasi yang cukup berbahaya juga untuk NJID, karena di sini kalau kita Rimo-nya bakalan komit turas. Cuman NJID-nya memutuskan untuk kabur nih, Jo. Iya, terus ditembakin. Kita lihat di sana dari NJID. Masih belum berhenti nembakin. Oke, sudah hancur mobilnya. Masih ada satu orang, di mana di sana ramai NJID. Begitu saja harus dipulangkan ke lobi oleh seorang Remo Anaf dari belakang ya. Nggak berhasil di steal kill tadi oleh XCN. Sayang banget NJID memilih salah keputusan ya, ketika dimana memilih kabur, tapi ternyata di depan ada 4 orang dari XCN. Iya, betul banget. Gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Joe Brandal, dimana kalau kita tadi emang posisi yang cukup sulit banget untuk NJID untuk memutuskan sebuah hal. Karena kalau kita lihat memang dia tuh posisinya nggak laki banget sih. Selain dia di CT udah dirusuin oleh Rimo, tiba-tiba dia berusaha untuk kabur karena sisa berdua ke arah rumah labirin udah ada XCN. Jadi kayak udah no hope banget. Itu jadi satu keputusan terakhir, ya udah mau nggak mau tabrak yang ada di depan mata kita. Sementara kalau kita sedikit moving ke arah Rimdam Village, di sini bakalan ada clash juga antara Giant dan juga West Bandit nih, Jo. Yes, kita lihat sini Giant udah boleh masuk, di mana di sana ada West Bandit udah dikeluarin skill krononya. Opal coba dari ke belakang, double vector sudah dikeluarkan. Harus terkena satu. Opal berhasil menjatuhkan satu orang, di mana di sana masih ada 3 lagi. Opal di sana masih bertahan sementara Igo ya harus dipulangkan ke lobby. Dari kanan dari kiri dijepit seorang, dan ternyata Giant berhasil menghabisi West Bandit dengan seketika. Dan kita lihat di sini masih ada tim JRC yang coba memisahkan diri, man. 1 orang masih bertahan di sebelah kiri dan 2 orang kita lihat berenang-renang ke lautan. Kita lihat, man, gila, dia coba lagi ya berenang. Tentunya ini bakal menjadi posisi yang sangat sulit bagi tim JRC ya, man. Yes, betul banget. Jadi posisi yang cukup sulit, tapi di sini labirin dan rumah Harry Potter kayaknya bakal jadi kelas lanjutan juga antara Rimo dan juga tim The Pillars, di mana mereka udah saling nembakin, saling menghujani peluru. Ada granat juga nih, Jo, ternyata. Ya, kita lihat di sana ada pergerakan juga dari XCN, di mana di sana udah mulai masuk, dan ini bakal terjadi perang segitiga, bakal terjadi cinta segitiga antara Rimo, antara The Pillars dan ada XCN. Kira-kira siapa yang bakal menerajai? Ya, kita lihat di sini udah mulai masuk lagi. Ada 3 orang yang bakal ke dalam. Rimo coba ditarik, 1 orang tadi menggunakan vehicle. Masih ada Aka di depan dan Ijak harus terjatuh dari belakang. Kita lihat masih ada KitKat. Segil juga sudah terjatuh. Masih ada KitKat sini bertahan sendirian dan harus dihabisi begitu saja. Sayang sekali. Alright, masih ada 2 tim di sini yang lagi bertempur. 3 tim masih bertahan. Ternyata ada tim Bonafide yang udah mulai join to fight di sini, yang bakal menjadi pengganggu, bakal menjadi orang ketiga baru, dan sayang sekali Aka harus terjatuh. Masih ada dan di sini kebingungan dia. Coba diputar-putar ke arah ke kiri ke kanan balik, bagian kita lihat ada Rimo yang udah tertembak lagi dari sebelah kanan. Coba di end tapi masih belum berhasil. Sayang sekali Rimo berhasil di knockdown lagi. 1 orang masih ada Vanzon sendirian di sini. Apakah dia berhasil? Oke, 1 orang belum berhasil dibangkitkan. Dan dari sisi lain kita lihat Siren juga berhasil dan kita lihat Bonafide superior banget ya. Gila
gila. Dengan DPS 48 dia berhasil ngekill 2. Waduh, mantep banget dari Bonafide. Emang dia setupannya cukup matang banget ketika ada 4 squad sekaligus bertarung di balik rumah lantai 3. Dari Bonafide dengan cukup sabar berhasil memanfaatkan momen dengan cukup tepat, dan sepertinya circle-nya bakalan dikuasai juga oleh tim 10 yang udah ada di depan mata dan bakalan ada di laut, cuy. Sesuai dengan yang gua obrolkan tadi, ini gila banget. Gila bakal jadi pertempuran di air. Kita emang Indonesia ini adalah negara maritim ya. Tapi nggak gini juga. Ada Siren di sana yang udah mulai pop up dulu, tentunya di sini enak banget. Tembakin. Alright, ada Devito yang udah mulai kesulitan. Langsung terkenok dan harus dipulangkan. Ini udah nggak ada kenok-kenokan lagi. Langsung tersisa di sini 2 tim. Masih ada Giant dan Siren yang sebenarnya diunggulkan secara jumlah player ya. Tapi di sana ada obstacle, Bung. Di sana kita lihat ada airdrop yang tentunya ngebantu banget. Kita lihat sini Opal yang masih terhalang oleh Summon airdrop, dan sebenarnya ini kayaknya bakal tereliminasi ya, Bang. Yes, itu dia akhirnya dari Giant tereliminasi posisi kedua dan buyanya for Siren.